Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'indal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat religi rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu hari yang ke-30. Esok hari insya Allah kita akan merayakan hari yang kita sebut dengan hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Sahabat religi rahimakumullah, tuntunan untuk hari Idul Fitri ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang pertama yaitu walitukmilul iddatah, agar kalian menyempurnakan bilangan puasa. Yang kedua adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu. Dan yang terakhir, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itulah 3 tuntunan menjelang hari Idul Fitri. 2 tuntunan yang terakhir, litukabbirullaha wala'allakum tashkurun, terangkum dalam 1 kalimat mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, salawat beriring salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk selalu meneladani beliau, dan Allah mampukan kita, Allah pantaskan kita untuk menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi rahimakumullah, kita memang dianjurkan untuk bersukacita, beriang gembira di hari Idul Fitri ini. Namun akan semakin lengkap rasanya jika pemaknaan akan Idul Fitri juga kita resapi bersama-sama. Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari dua kata itu, Idul dan Fitri. Yang pertama, jika Fitri kita ambilkan dari kata futur, maka hari Idul Fitri itu bermakna hari di mana kita kembali berbuka, di mana kita kembali tidak berpuasa sebagaimana di 11 bulan sebelum kita merayakan hari Idul Fitri. Namun yang kedua, makna yang kedua jika kita ambilkan dari kata fitrah, maka merujuk kepada Ar-Rum ayat 30, yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka makna Idul Fitri di sini adalah kembali kepada kondisi fitrah, di mana setiap kita diciptakan oleh Allah mempunyai fitrah keagamaan yang selalu ingin menghadapkan wajah dan totalitas jiwa raga kita untuk mengabdikan diri kepada ad-dinul hanif. Saudara sahabat religi yang dirahmati Allah, setiap kita dilahirkan dengan fitrah keagamaan. Fitrah itu selalu merindukan, selalu menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam perjalanan hidup kita, sebagaimana dalam hadis, maka fitrah itu kemudian ada yang berkembang, ada pula yang berhenti perkembangannya, ada pula yang berbalik perkembangannya. Selaras dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawwidanihi wa yunaswiranihi wa yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi setiap kita terlahir memiliki fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan seorang yang dilahirkan itu kemudian menjadi seorang Nasrani, atau menjadi Majusi, atau menjadi Yahudi.
Dalam arti yang lebih luas bisa pula diartikan bahwa fa'abawahu ini untuk orang yang memiliki orang tua. Namun tidak semua yang dilahirkan memiliki orang tua. Maka diartikan lebih luas lagi. Fa'abawahu bisa bermakna lingkungan yang mengasuhnya. Bisa jadi itu adalah lingkungan sekolah di mana dia mendapatkan pendidikan. Bisa jadi literatur yang dia baca. Bisa jadi pergaulan, bisa jadi itu adalah saudara-saudara dan sebagainya yang bisa mempengaruhi perkembangan fitrah selanjutnya. Sahabat religi rahimahumullah, 30 hari lamanya kita berada dalam ruang dan waktu yang sama di mana Allah memberikan tarbiyah ruhaniyah bagi kita semua. Di mana dalam 30 hari itu Allah melarang kita atas hal-hal yang seharusnya mubah bagi kita, atas hal-hal yang sifatnya fa'ali, hal-hal yang sifat yang mendasar bagi kebutuhan biologis manusia, yaitu makan, minum, dan berhubungan seksual. Selama itu pula Allah melarang kita untuk memperturutkan apa-apa yang selama ini menjadi perilaku dan gerak rohani kita yang banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan. Seringkali kita tidak sadar bahwa penyakit hati, kebiasaan buruk, itu menjadi penyakit di dalam hati seperti kesombongan, keangkuhan, kezoliman, bahkan maksiat dan lain sebagainya. Sahabat religi rahimahumullah, Allah berkehendak dalam 30 hari masa pelatihan ini, Allah ingin kita memiliki kenangan yang indah selama 30 hari, mampu mengendalikan keinginan yang sifatnya jasmani sekaligus godaan-godaan yang sifatnya rohani. Allah ingin kita terlatih selama 30 hari itu, sehingga jika nanti kita berada di dalam ruang dan waktu di mana setan tidak lagi dibelenggu, maka kita sudah terlatih untuk mengendalikan diri. Namun sahabat religi, tentunya tidak mudah untuk melakukan itu di luar bulan Ramadan. Maka itulah kita akan membahas di sini bagaimana kita bisa mengendalikan diri sekalipun kita sudah tidak lagi berada di bulan suci ini. Itulah yang disebut dengan istiqomah, konsistensi dalam melaksanakan perintah dan dalam menjauhi larangan. Sahabat religi rahimahumullah, menjadi seorang muslim yang istiqomah adalah dambaan setiap kita. Beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran tentang istiqomah diantaranya adalah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih. Yang sedemikian ini juga kita dapatkan di beberapa tempat, yaitu di Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 13, kurang lebih sama, berbicara tentang keutamaan istiqomah bagi seorang muslim. Kali ini kita akan lanjutkan dengan beberapa cara yang bisa kita usahakan untuk menggapai istiqomah. Salah satunya yang pertama adalah mencari teman bergaul yang soleh. Ini ada perintah dari Allah untuk kita tetap bergaul, tetap berada dalam circle pergaulan yang mendukung kita untuk istiqomah. Bukankah dalam hadis sudah kita dengarkan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzuril mar'u may yukhalilu. Manusia itu, seseorang itu tergantung kepada agama, tergantung pada akhlak dan perilaku kawan. Maka lihatlah siapa yang kamu jadikan kawan. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, seseorang yang duduk bersama orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan orang yang berteman dengan pemilik minyak dan pandai besi. Jika kita bermain dan bergaul dengan pemilik minyak, maka kita akan bisa mendapatkan manfaat minimal berupa bau.
bau harum dari minyaknya. Namun jika kita berteman dengan pandai besi, maka yang kita dapatkan adalah aroma tidak bagus, dan bahkan hal yang paling fatal adalah membuat kita hangus terbakar karena besi yang membakar itu. Yang kedua, hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga istiqomah pasca Ramadan adalah rajin menghadiri majelis ilmu. Sahabat religi rahimahumullah, seorang sahabat pernah ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Hanzalah, apa kabarmu?" Kemudian beliau menjawab, "Aku telah menjadi munafik, wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Subhanallah, apa yang engkau katakan?" Lalu beliau menjawab, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah, kami merasakan bahwa seolah-olah kami melihat surga dan neraka. Namun ketika kita aku keluar dari majelis Nabi, maka yang aku rasakan adalah aku kembali kepada kondisi awal, yaitu aku kembali menjadi orang yang kasar kepada keluarga, kepada anak dan istri." Kemudian Abu Bakar pun berkata, "Aku pun begitu." Kemudian Abu Bakar mengadukan hal yang seperti ini kepada Nabi. Mari kita lihat jawaban Nabi. Kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsi yadihi, in illau tadumuna ala ma taquluna indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan." Berikut penjelasan Nabi. "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau secara kontinu, mau secara istiqomah dalam beramal sebagaimana keadaan kalian selama berada di sisiku, dan kalian terus-menerus mengingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan. Namun Hanzalah, ya Hanzalah, lakukan itu sesaat demi sesaat." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dari hadis ini kita pahami bahwa penting bagi kita untuk menjaga istiqomah itu dengan cara tetap bermujalasah, tetap berada dalam majelis taklim untuk menstabilkan rohani yang kita punya. Yang ketiga, kita bisa memperbanyak doa kepada Allah. Kita berdoa agar supaya Allah, sang pembolak balik hati itu, menetapkan kita pada kebaikan. Banyak contoh doanya, di antaranya kita temukan dalam Ali Imran ayat 8, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Atau dalam hadis Rasulullah, "Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Atau yang terbiasa, yang banyak sekali kita hafalkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik," dan sebagainya. Semoga dengan doa-doa kita, Allah berkenan menjadikan kita sebagai muslim yang istiqomah dengan nilai-nilai Ramadan. Ucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.